Assalamualaikum semuanya. Dari satu bahan bisa jadi dua kue. Ini tuh permen nanas ya teman-teman ya. Cara pembuatannya simple dan ini tuh nggak perlu dijemur. Hanya butuh dua bahan aja udah jadi permen seenak ini. Cocok banget buat kita-kita yang belum sempat buat kue lebaran ya. Karena lebaran kan udah tinggal hitungan hari lagi. Pasti kita nyari kue-kue yang lebih simple dibuatnya. Jadi kalau kalian masih mikir, mending recook ini aja, soalnya gampang banget. Langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin dua buah nanas yang ukurannya tuh lumayan jumbo. Ini kemarin aku beli per piece-nya tuh cuma 9.000 ya. Jadi kalau dihitung harganya cuma 18.000 per dua piece ini. Ini sebelum kita buat permennya, kita kupas dulu sampai bersih ya. Ini aku ngupasnya ala kadar aku karena aku belinya bukan di tempat nanas gitu loh teman-teman. Ini nanasnya nggak harus nanas madu, kalau bisa nanas yang biasa aja yang asem gitu, biar kita tuh nggak pakai acit lagi. Di sini untuk nanasnya aku pakai nanas muda ya, jadi jelas banget kalau ini tuh masih ada asem-asemnya gitu. Dan ini juga bukan jenis nanas madu, jadi di sini aku nggak bakalan pakai acit lagi. Bener-bener pure dua bahan aja. Ini nanasnya kita kupas seperti di video aja ya. Kalau teman-teman gak bisa ngupas nanas, bisa minta bantuan dulu. Ini aku sebenarnya minta bantuan sih ya teman-teman ya. Satunya aku kupas sendiri dan satunya lagi minta tolong suami, jadi biar cepet gitu. Ini tinggal dibersih-bersihin aja biar dia nggak gatel. Jangan lupa mata nanasnya itu dibuang ya teman-teman ya. Ini aku nggak tahu sih ngomongnya apa, setahu aku sih ini ngomongnya mata nggak sih. Pokoknya dibersih-bersihin aja, jangan terlalu tebel. Kalau terlalu tebel nanti nanasnya hilang teman-teman tuh. Ini caranya aku seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai semua nanasnya bersih ya teman-teman ya. Ini setelah nanasnya dibersihin sampai bersih, udah dipastiin lagi udah nggak ada matanya, kita langsung aja belah ya teman-teman ya. Tuh ini udah lumayan bersih sih. Ini sebelum kita cuci kita potong-potong dulu, tapi ya terserah kalian sih. Mau dicuci dulu baru dipotong-potong juga nggak apa-apa. Kalau aku bakalan aku potong dulu baru aku cuci. Ini dibelah sesuai selera aja teman-teman, biar nanti pas kita parut nanasnya tuh lebih gampang. Soalnya kan kita nggak mungkin parut nanas segede-gede kayak gini, jadi kita belah-belah aja jadi 4. Ini kalau masih ada yang kotor kita buang-buang aja ya. Ini nanasnya udah aku cuci dan udah aku siapin parutan juga, jadi kita langsung aja parut manual. Kalau teman-teman nggak mau parut manual boleh banget pakai mesin ya. Aku nggak rekomendasiin pakai blender sih. Menurut aku blender itu kadang ada yang gede, ada yang kecil, ada yang terlalu lembut gitu loh teman-teman. Jadi aku rekomendasiin banget kalau kalian mau buat selai nanas ataupun permen nanas, mending diparut manual kayak gini atau pakai mesin, jangan di blender. Ini kita parut nanasnya sampai habis ya. Di sini untuk nanasnya sekali lagi ini aku cuma tunjukin satu aja. Sebenarnya di sini aku pakai 2 buah nanas. Ini 2 buah nanas udah aku parut semua ya teman-teman ya. Kurang lebih hasilnya sebanyak ini. Ini tuh sebenarnya yang dipakai tuh cuman ampasnya aja teman-teman. Cuman kalau dilihat-lihat lagi, jusnya itu masih bisa diolah lagi jadi permen jelly ya teman-teman ya. Jadi ini nanti, ini pertama aku bakalan siapin wadah dulu buat nampung jusnya. Jadi jusnya nggak aku buang ya, jadi bener-bener aku tampung. Di sini untuk jusnya aku pisahin kayak gini, atau enggak aku pegang-pegang pakai tangan. Biasanya sih kalau pengen ampasnya itu bener-bener habis kadar airnya kan harus pakai
kain ya teman-teman ya. Dan kalau meras pakai kain itu jusnya kan kepegang-pegang pakai tangan. Jadi di sini aku ngalah aja ya teman-teman ya, biar dia nggak kepegang-pegang pakai tangan. Aku tuh nyarinya pakai saringan seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ditekan-tekan aja. Ini untuk video yang pertama ini yang aku butuhkan cuman ampasnya dulu teman-teman. Jusnya aku bakalan save, aku bakalan buat permen jelly. Pokoknya stay tune aja buat teman-teman yang penasaran nanti jusnya aku buat kue apa. Kalian stay tune aja di channel aku ya teman-teman ya. Dan ini udah aku pisahin jus sama ampasnya. Karena di sini tuh aku cuman butuh ampasnya. Jadi ini ampasnya aku bakalan timbang dulu. Jadi ini ampasnya kadar airnya atau jusnya udah hilang ya teman-teman ya. Kita peras sedemikian rupa sampai kurang lebih tuh jadinya 243, tapi tergantung nanas kalian aja, jadi jangan ikut seperti yang aku punya. Kalau nanas kalian 250, ini gulanya juga 250, cuman karena ini tadi nanas aku nggak ada 250, jadi aku menyesuaikan aja sama ampas nanas yang aku punya. Jadi 243 juga ini untuk gulanya. Jadi ini gula sama nanas tuh 1:1 ya. Kalau udah selesai ditimbang seperti ini, kita langsung aja masak seperti biasa. Kalau teman-teman nanya, Kak boleh ditambahin cengkeh nggak? Kak boleh ditambahin kayu manis nggak? Boleh ya teman-teman ya. Nanti bakal mirip banget kayak isian nastar sini kalau ditambahin itu semua. Kalau teman-teman pengen rasa asem yang lebih kuat, boleh banget juga ditambahin aci. Cuman menurut aku di sini nanas itu kan udah asem ya, jadi nggak perlu lagi ditambahin acit. Jadi kedua bahan ini langsung aja kita masak pakai api yang super kecil ya teman-teman ya. Ini kita aduk terus aja sampai airnya tuh menyusut atau sampai si permennya itu kayak mengering gitu loh teman-teman. Ya nggak terlalu mengering banget sih, karena ini kan gula ya, jadi pas masaknya tuh agak tanak gitu loh teman-teman. Dan ini sambil terus diaduk aja biar warnanya tuh nggak gosong. Ini cara pembuatannya tuh mirip banget kayak permen pepaya, cuman permen pepaya kan aku tambahin acit karena dia nggak ada asem-asemnya. Tapi kalau nanas ini nggak perlu ditambahin apa-apa lagi, dia udah asem ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini aku masaknya sampai teksturnya kayak gitu teman-teman. Jadi dia tuh kayak kering tapi nggak kering gitu loh. Pokoknya intinya nggak basah banget. Jadi ini tuh kalau dipegang dia tuh nggak terlalu lengket gitu teman-teman. Kalau udah seperti ini teksturnya, kita bisa langsung aja angkat ya teman-teman ya. Pokoknya dipasin lagi sampai adonannya tuh tanak sampai kering gitu, baru kita angkat. Ini keadaan masih panas kayak gini, kita langsung aja siapin gula pasir. Di sini untuk gula pasirnya untuk taburannya tuh aku butuhnya kurang lebih 100 gram ya teman-teman ya. Tuh segini aja. Kalau teman-teman permennya mau diwarnain boleh ya. Di sini aku bakalan original aja warna kuning. Jadi ini tinggal langsung aja diambil sesuai selera kalian terus digulung-gulung. Kalau menurut teman-teman pas digulung kayak gini tuh dia masih lengket di tangan, itu tandanya adonannya belum siap dibentuk ya teman-teman ya. Soalnya kalau adonannya masih lengket di tangan, kita tuh harus jemur lagi gitu loh teman-teman. Jadi biar kita tuh nggak jemur-jemur permennya, dipasin lagi pas kita masak. Si adonan permennya tuh harus bener-bener kering gitu loh, biar pas digulung seperti ini dia nggak nempel di tangan ya. Ini tuh sebenarnya nggak pakai minyak tapi dia nggak nempel teman-teman. Tuh kita ambil secukupnya aja, kita gulung-gulung seperti di video ya, gampang banget, bisa langsung aja dipraktekin di rumah. Seperti yang aku sampaikan lagi tadi, untuk resep kue lebaran yang satunya lagi nyusul ya teman-teman ya. Soalnya permennya juga masih aku jemur gitu. Niat awal kan yang ini dulu yang aku upload gitu kan, ternyata permennya tuh ada kendala kayak hujan beberapa hari, jadi dia nggak kering-kering. Jadi kalau kalian penasaran sama resep kedua aku, stay tune aja. Pokoknya sebelum lebaran aku bakalan upload. Ini aku guling-gulingkan aja permennya di atas gula seperti ini, dirata-ratain aja ya. Ini nggak perlu dijemur, langsung aja dimasukin ke dalam toples. Ini ukurannya aku buat random aja ya teman-teman ya, gede kecil nggak masalah sih, itu balik lagi ke selera. Ini biar cepet kelar aja, aku bulet-buletannya tuh gede-gede gitu loh.
Dan untuk satu resep yang aku buat jadinya sebanyak ini, Masya Allah banget ya teman-teman ya. Modalnya cuma 2 bahan aja. Jadi kue lebaran kurang lebih beratnya 500 gram, masih bonus lagi. Jusnya masih bisa diolah lagi. Sebenarnya diminum gitu aja tuh enak jusnya teman-teman, tapi aku bakalan olah lagi biar kalian tuh bisa memanfaatkan airnya ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ya teman-teman ya, kalau pepaya kemarin tuh khas banget kayak manisan pepaya, tapi kalau ini tuh ya nanas, kayak selain nanas gitu, pokoknya enak lah. Kalau kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.